Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelas 11 P2 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Agnensi Dua Aprilian. Saya Mariana Sutakapu. Saya Yulia Grace Amori Lewangga. Saya Lucia Lega. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, sistem reproduksi laki-laki. Ada beberapa macam sistem reproduksi laki-laki, yaitu yang pertama skortum. Skortum atau kantong pelir berupa kantong longgar dari kulit faisa atau selaput pembungkus otot dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Skortum berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Setiap skortum berisi satu testis. Fascia skortum mengandung otot dartos yang mampu berkontraksi membentuk karutan sebagai respon terhadap udara dingin dan rangsangan seksual. Skortum juga mengandung otot kremaster yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Yang kedua, testis. Testis merupakan sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Setiap testis dilapisi oleh tunika albuginea, yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam membentuk sekitar 250 lobulus. Di dalam lobulus terdapat pintalan tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat lapisan epitelium germinal yang mengandung sel-sel batang, sel-sel Sertoli, dan sel-sel interstisial. Sel-sel Sertoli berfungsi memberikan nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativum yang cacat atau gagal. Sementara itu, sel interstisial berfungsi menyekresikan hormon androgen. Yang ketiga, saluran reproduksi. Saluran reproduksi meliputi epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, dan urtera. Bagian A, epididymis. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang sangat panjang 4-6 meter. Terletak di sepanjang sisi belakang testis serta berfungsi menyimpan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Selama eksitasi seksual atau ereksi dan meningkatnya keinginan seksual, otot polos dinding saluran akan berkontraksi dan mendorong sperma masuk ke vas deferens. B. Saluran vas deferens berupa saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skortum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesikula seminalis. Yang bagian C, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius merupakan saluran pendek sekitar 2 cm yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Kedua ductus ejaculatorius bermuara ke urtera. D. Urtera merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urine dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Yang keempat, kelenjar aksesori meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper atau kelenjar bulbureteral. A. Vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatorius berukuran panjang sekitar 5 cm serta menghasilkan cairan kental bersifat basah yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. B. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, menyelubungi urtera bagian atas,
serta menghasilkan cairan basa menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6,0 sampai 6,5. Kelenjar prostat membesar pada saat usia remaja hingga usia 20 tahun. Namun terkadang pada usia sekitar 70 tahun, ukurannya terus bertambah sehingga mengganggu perkembangan. C. Kelenjar Koper atau bulbo-uretral merupakan kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke dalam urtera di penis serta menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Yang kelima, penis. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Glans penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensoris. Glans penis tertutup oleh lipatan kulit longgar perfusium atau kulup, kecuali jika diangkat melalui sirkumusisi atau kitan. Berikutnya, badan penis terdiri atas 3 massa jaringan erektil silindris yang berongga-rongga dan banyak mengandung pembuluh darah, yaitu 2 corpus cavernosum dan 1 corpus spongiosum yang membungkus urtera. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan berongga akan terisi penuh oleh darah yang mengakibatkan penis mengembang dan tegang, disebut ereksi. Yang berikutnya, titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Cairan semen berwarna abu-abu kekuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Volume cairan semen yang dikeluarkan saat ejakulasi sekitar 1 sampai 0 ml atau rata-rata 3 ml yang mengandung 90% air dan 50 sampai 120 juta sperma mililiter. Volume sperma sekitar 5% dari volume total cairan semen. Setelah ejakulasi, sperma mampu bertahan hidup sekitar 24 sampai 72 jam dalam saluran reproduksi wanita. Sperma dapat disimpan beberapa hari atau dibekukan untuk disimpan lebih dari 1 tahun. Hormon pada kelamin laki-laki. Yang pertama, hormon testiskular yang terdiri dari A. Testosteron yang memiliki beberapa fungsi, yaitu pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Yang kedua, ketika mencapai usia pubertas, testosteron berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder seperti perkembangan organ genitalia, pendistribusian rambut sebagai ciri khas laki-laki, pembesaran laring, penebalan pita suara yang menghasilkan suara rendah, meningkatkan ketebalan dan tekstur kulit sehingga kulit menjadi lebih gelap dan kasar, meningkatkan aktivitas kelenjar keringat sehingga memicu timbulnya jerawat, serta meningkatkan massa otot dan tulang, laju metabolisme, jumlah sel darah, dan kapasitas peningkatan oksigen. B. LH atau luteinizing hormone atau ICSH atau interstitial cell stimulating hormone memiliki respontor pada sel-sel interstisial yang berfungsi merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. C. Hormon hipotalamus yaitu GnRH atau gonadotropin stimulating hormone berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. D. Inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Yang kedua, hormon hipofisis terdiri atas A. FSH atau Follicle Stimulating Hormone memiliki respontor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis.
Androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. C. Dihidrotestosteron atau DHT berfungsi untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Gangguan-gangguan pada sistem reproduksi laki-laki adalah disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan laki-laki mempertahankan ereksi. Yang kedua, ginekomastia, yaitu pembesaran payudara laki-laki akibat produksi estrogen yang berlebihan. Yang ketiga, kanker penis biasanya terjadi pada laki-laki yang tidak dihitan sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepucium. Hal tersebut meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Yang keempat, hipogonosinie, yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hipogonadisme dapat menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder laki-laki. 5. Kriptokidisme, yaitu kegagalan testis turun ke dalam skrotum sejak masih bayi, sehingga testis berada pada lingkaran suhu yang lebih tinggi daripada suhu optimum spermatogenesis. Kriptokidisme ditangani dengan pemberian hormon HCG dan pembedahan. Yang keenam, radang uretra dan epidermis disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang ketujuh, radang orkitis atau radang testis dapat terjadi setelah radang epididymis atau penyakit paratitis atau gondongan. Yang kedelapan, prostatis atau radang kelenjar prostat yang mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria usia lanjut. Organ reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium atau hidung telur. Berjumlah sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul, serta berbentuk seperti buah kenari. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Struktur ovarium meliputi bagian-bagian berikut. A. Kulit atau korteks atau zona parenkimatosa, terdiri atas runica albuginea atau epitel berbentuk kubus, jaringan ikat stroma yang mengandung folikel primordial dan folikel graft serta sel-sel Walther. B. Inti atau medula atau zona vaskulosa, terdiri atas jaringan ikat stroma yang berisi pembuluh darah, serabut saraf, dan otot polos. Bagian yang kedua yaitu tuba fallopi atau tuba uterina atau oviduk, berjumlah sepasang. Tuba fallopi memiliki bagian infusdibulum atau ujung terbuka berbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit yang terovulasi. Dinding uterus tersusun dari perimeterium terluar, myometrium, lapisan tengah jaringan otot polos, dan endometrium terdalam. Endometrium mengalami perubahan selama siklus menstruasi. Endometrium berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Endometrium terdiri atas dua lapisan, yaitu stratum fungsional yang mengandung kelenjar dan luruh saat menstruasi, dan stratum basalis terdekat dengan myometrium dan tidak mengalami perubahan selama siklus menstruasi.
Yang keempat, vagina. Vagina merupakan tabungan fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel pipi berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk estrogen. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Yang kelima, vulva atau pudendum merupakan organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Mons pubis merupakan bantalan jaringan lemak berkulit. Mons pubis ditutupi oleh rambut setelah masa pubertas. B. Labia major atau bibir besar merupakan dua lipatan kulit longitudinal dari mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus. Setelah masa pubertas, labia major ditutupi oleh rambut. C. Labia minor atau bibir kecil merupakan dua lipatan kulit di antara kedua labia major dan tidak ditutupi oleh rambut. Labia minor mengandung kelenjar sebasea dan beberapa kelenjar keringat. D. Klitoris homolog dengan penis laki-laki tetapi berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang uretra. Klitoris memiliki dua korpus cavernosum dari jaringan erektil. Jaringan di klitoris mengandung banyak ujung saraf yang sensitif. E. Vestibula merupakan area yang dikelilingi oleh labia minor serta menutupi lubang uretra, mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin menghasilkan lendir saat eksitasi seksual. F. Orificium uretra merupakan jalur keluar urin dari kandung kemih. Bagian tepi orificium uretra mengandung dua kelenjar parauteral atau yang disebut skene. G. Mulut vagina dikelilingi oleh membran yang disebut hymen atau selaput darah. Hymen pada setiap wanita memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Hormon pada kelamin wanita. Hormon kelamin wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Yang pertama, estrogen dihasilkan oleh ovarium, folikel dan corpus luteum dan plasenta. Estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Yang kedua, progesteron dihasilkan oleh ovarium, corpus luteum, dan endometrium uterus untuk persiapan implantasi zigot, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus cervix sehingga menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Yang ketiga, LH atau luteinizing hormone dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Yang keempat, FSH Follicle stimulasi hormone dihasilkan oleh hipofisis. FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. Yang kelima, GnRH atau gonadotropin releasing hormone dihasilkan oleh hipotalamus. GnRH berfungsi merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan
HSH. Yang keenam, HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, disekresikan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Hormon HCG berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Yang ketujuh, laktogen plasenta. HPL atau Human Placental Lactogen atau somatomamotropin chorionic disekresi oleh plasenta serta berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi pada ibu hamil. Yang pertama, oogenesis pralahir. Oogonium berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama kehidupan janin dan menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Oosit primer tersebut akan tetap berada pada tahap profase meiosis 1 setelah lahir hingga sebelum masa pubertas atau berada dalam keadaan meiotic arrest. Setiap oosit primer diselubungi oleh selapis sel-sel yang disebut folikel primordial. Seiring bertambahnya usia, sebagian folikel primordial berdegenerasi sehingga jumlahnya menurun. Yang kedua, oogenesis pasca lahir. Pada saat lahir, jumlah folikel primordial dalam ovarium. Yang berikut, gametogenesis pada laki-laki atau spermatogenesis. Yang pertama, mitosis. Spermatogonium berkromosom diploid yang terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Yang kedua, meiosis. Setiap spermatosit primer membelah pada meiosis 1 dan membentuk 2 spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder membelah pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Yang ketiga, spermiogenesis. Masing-masing spermatid mengalami maturasi atau pematangan menjadi spermatozoa atau sperma berkromosom haploid. Sperma berukuran 60 mikrometer dan terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma memiliki nukleus dan dilapisi oleh akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum. Leher sperma mengandung mitokondria yang memproduksi ATP atau energi untuk pergerakan sperma. Yang keempat, spermiasi. Sperma yang sudah dewasa bergerak ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus recti atau tubulus lurus, anyaman saluran testis atau rete testis, dan ductus efferent. Sperma selanjutnya akan disalurkan ke epididymis. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot saluran.